Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jefferson Domini. Saya kelas 6A, nomor urut 11. Hari ini saya akan menceritakan sebuah gadis korek api. Kita akan langsung ke ceritanya. Papa, panggil Sujata sambil mendesak. Aku sedih hari ini. Papanya memeluknya dengan sayang dan tersenyum. Apakah sebuah cerita bisa menghiburmu, sayang? Itu malam bersalju. Dengan dingin yang menusuk, orang-orang bergegas pulang. Hanya meninggalkan jejak sepatu di lumpur salju. Jalanan suram dan berjalan adalah tantangan. Setiap nampas terasa seperti tikaman dan setiap wajah tak dikenal. Terlihat seorang gadis kecil penjual korek api dengan sepatunya yang tidak pas tersaruk dan segera menghindari kereta kuda beroda dua yang meluncur di jalan. Sepatunya terselip, tapi ia bertekad menjaga korek apinya tetap kering sampai akhirnya terlambat untuk mengambil sepatu yang lain yang berlubang yang dirampas pencuri yang kabur. Kesulitan berjalan dengan kaki telanjang. Ia meringkuk di sebuah gang. Sementara berusaha mempertahankan kehangatan dengan melimpah kakinya. Ia tak berani pulang ke rumah saat teringat apa yang diteriakkan dengan ayahnya yang mabuk. Pergi, jangan kembali kecuali kamu dapat uang. Lapar dan lelah, ia belum menjual satu korek api pun hari itu. Sayangnya, ia tak punya rumah. Karena satu-satunya rumahnya adalah bersama neneknya yang telah tiada. Saat ia melemah dalam diam seiring malam yang semakin larut, putus asa mencari kehangatan. Akhirnya ia mengumpulkan keberanian untuk menyalakan korek api. Trit! Seketika itu juga tungku pemanas muncul di depannya. Begitu hangat ia tertarik ke arahnya. Tapi korek api itu perlahan-lahan habis terbakar. Cahayanya lenyap dan mematikan kayu bakar yang meretih. Dengan penuh semangat, ia menyalakan korek api lain. Di depannya berimpah hidangan malam tahun baru di atas taplak meja yang berkilau. Seporsi angsa panggang yang diletakkan di atas hamparan sayur hijau, kentang tumbuk dan saus wortel dan kacang polong. Ia terkesiap kecil dan kue menara juga, walaupun begitu segalanya raib ketika korek api padam. Ia menarik korek api lain dan mengurangkannya ke dinding. Lalu pohon Natal muncul lebih megah dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Pohon itu begitu gemerlap membumbung ke langit malam sampai terlihat seperti bintang. Tiba-tiba sebuah bintang jatuh meninggalkan sederkas singkat cahaya. Seseorang sedang sekarat, pikirnya.
Ia teringat apa yang dikatakan mendiang nenek tersayangnya, bahwa ketika sebuah bintang jatuh, jiwa naik ke surga. Sekali lagi ia menyalakan korek api. Nyala api menerangi wajahnya ketika dengan ajaibnya neneknya muncul di hadapannya. "Nenek!" ia memekik gembira. "Oh nenek tersayang, kumohon tinggallah atau bawa aku bersamamu. Aku ingin berada bersamamu." Suaranya bergetar saat ia memohon. Ia tahu neneknya akan menghilang begitu korek apinya habis terbakar. Dengan cepat, ia menyalakan sisa korek api, berharap mereka akan mengabulkan keinginannya untuk selamanya bersama neneknya. Kali ini cahayanya bersinar dan berpendar seakan sedang menari dan menjadi semakin hangat dan terang. Rasanya seakan ada mantel tebal menyelimutinya. Cahaya gemilang memancar dari dalam neneknya, membuat tampak begitu indah. Ia memeluknya dan neneknya dengan lembut menggendongnya menuju langit malam yang gemerlap. Pada pagi harinya, disitulah ia berada terbaring kaku di bawah selimut salju. Ia tampak tenteram. Ia tersenyum kecil dan kulitnya seperti boneka porselen rapuh nyaris tembus cahaya dan dingin. Pejalan kaki berpikir gadis malang. Ia berusaha menghangatkan dirinya, tapi tak seperti kekagetan mereka. Ia telah melihat hal paling indah dan sekarang ia begitu gembira. Sujata tertegun. "Jadi, apa kamu tahu perbedaan antara kamu dan dia?" tanya papanya. "Perbedaannya adalah gadis korek api itu tak punya tempat yang disebut rumah. Sementara kamu akan selalu punya rumah dalam diriku, di sini." Ia meletakkannya tangannya di dada. Biarpun begitu, tepat di sana itu ada rumah sejatimu. Papanya menunjuk ke arah jantungnya. "Terlepas dari masalah yang akan terjadi, kamu selalu bisa mengadakan dirimu sendiri. Terima dirimu apa adanya, dengan segala kekurangannya, karena hanya di dalam dirimulah rumah sejatimu berada." Sujata menangis. Kenapa kamu menangis, sayang?" "Aku bahagia." Ia memeluk papanya erat-erat dan berbisik, "Aku sayang papa." Oke teman-teman, begitulah dari cerita yang berjudul Gadis Korek Api. Oke teman-teman, secukupnya sampai di sini. Semoga teman-teman terhibur dengan cerita yang saya katakan. Mohon maaf ketika saya ada salah atau kekurangan. Sekian dan terima kasih. Dadah.